Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sanusi, Komisioner KPU Provinsi Jambi, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan akan dilaksanakannya tahapan verifikasi faktual pemilihan serentak tahun 2020. Teman-teman KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, PPK dan PPS yang kami banggakan, dengan dilanjutkannya tahapan pemilihan serentak 9 Desember 2020, maka mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 12 Juli 2020, PPS akan melakukan tahapan verifikasi faktual dengan mengutamakan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Teman-teman semua harus betul-betul memahami bahwa kondisi kita saat ini masih di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang wajib kita patuhi secara bersama-sama dalam menerapkan protokol kesehatan sebelum melakukan tahapan verifikasi faktual tersebut. Agar kita semua bisa memahami dengan baik dan benar apa yang harus dilakukan pada saat verifikasi faktual, maka kami dari KPU Provinsi Jambi menyiapkan panduan singkat dalam bentuk tutorial tata cara pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perseorangan dengan disertai protokol kesehatan. Pertama, PPS wajib mengenakan masker setiap beraktivitas di luar rumah. Kedua, setiap PPS wajib menjaga jarak minimal 1 meter setiap bertemu dan berdialog dengan para pendukung. Ketiga, setiap PPS wajib menggunakan hand sanitizer secara berulang-ulang dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, setiap PPS yang akan melaksanakan verifikasi faktual wajib mengukur suhu tubuh. Kelima, setiap PPS wajib memakai sarung tangan dalam melaksanakan kegiatan verifikasi faktual. Dan keenam, setiap PPS sedapat mungkin memakai face shield dalam melaksanakan tugasnya. Satu tahapan penting sebelum dilaksanakannya proses verifikasi faktual adalah tahapan penyampaian dokumen dukungan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada PPS dari tanggal 24 Juni sampai dengan 29 Juni melalui PPK. Ada 4 dokumen penting yang akan diserahkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada PPS tersebut. Pertama, dokumen model B1.1 KWK. Dokumen ini adalah dokumen asli surat pernyataan daftar nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memuat nama-nama dan identitas lainnya per desa kelurahan. Kedua, dokumen lampiran model BA5 KWK perseorangan. Dokumen ini adalah dokumen yang berisi surat pernyataan tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan apabila ditemukan pendukung menyatakan tidak mendukung. Ketiga, dokumen hasil verifikasi kegandaan. Dokumen ini adalah dokumen hasil verifikasi administrasi melalui silon yang kemudian ditemukan kegandaan. Kegandaan ini harus difaktualkan untuk menentukan kebenarannya. Keempat, dokumen hasil pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT pemilu terakhir dan atau DP4. Setelah semua dokumen tersebut di atas sampai ke PPS, maka PPS wajib berkoordinasi dengan pengawas kelurahan dan desa atau PKD dan tim bakal pasangan calon. Koordinasi ini menjadi sangat penting dalam rangka 1. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman agar proses verifikasi faktual yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. 2. Untuk menentukan pendukung mana yang akan diverifikasi faktual terlebih dahulu. Setelah PPS berkoordinasi dengan pengawas desa kelurahan, maka tahapan berikutnya adalah PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara
1. PPS wajib mendatangi rumah setiap pendukung bakal pasangan calon perseorangan. 2. Setelah PPS sampai di alamat rumah dan bertemu dengan pendukung tersebut, maka PPS menanyakan eKTP asli guna mencocokkan dengan dokumen yang ada pada PPS. 3. Apabila dokumen eKTP pendukung tersebut sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh PPS, maka PPS langsung menanyakan kepada pendukung tersebut apakah pendukung tersebut mendukung bakal pasangan calon perseorangan atau tidak. 4. Apabila pendukung tersebut menyatakan mendukung, maka dukungannya memenuhi syarat. 5. Apabila pendukungnya tidak mendukung, maka pendukung tersebut wajib menandatangani dokumen model BA5 KWK sehingga statusnya tidak memenuhi syarat. Tetapi apabila pendukungnya tidak mau menandatangani dokumen BA5 tersebut, maka statusnya memenuhi syarat. Kecuali Panwascam atau PKD menyatakan secara tertulis bahwa pendukung tersebut tidak memberikan dukungannya sehingga statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. 6. Apabila dokumen eKTP pendukung tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh PPS, maka langsung statusnya tidak memenuhi syarat. 7. Apabila pendukungnya tidak berada di tempat atau di rumah, maka PPS wajib 3 hari sejak ditemukan pendukung tersebut menyampaikan kepada penghubung di desa, kelurahan, agar mengumpulkan di satu tempat. Kemudian PPS mendatangi tempat tersebut untuk dilakukan verifikasi faktual. 8. Apabila pendukung sakit yang berada di rumah sakit atau berada di luar daerah pemilihan, maka PPS bisa memanfaatkan teknologi video call untuk melakukan verifikasi faktual. 9. Apabila pendukungnya tidak juga hadir, maka menunggu di kantor desa kelurahan sampai tahapan verifikasi faktual selesai. 10. Apabila sampai akhir tahapan verifikasi faktual pendukungnya juga tidak mendatangi PPS, maka statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. 11. Untuk menuliskan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, maka PPS menuliskannya di dalam dokumen model B1.1 KWK. Demikian tutorial singkat ini KPU Provinsi Jambi buat untuk menjadi panduan dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan perseorangan. Semoga PPK dan PPS dapat memahaminya dengan baik dan benar dan melaksanakan tahapan secara berintegritas. Sekali lagi kami tekankan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berharap masyarakat juga berperan aktif dalam menyukseskan tahapan demi tahapan pemilihan serentak 9 Desember 2020 yang akan KPU laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.